siang semua, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Yosefina Beku. Saya di sini sebagai moderator dan pemateri 1. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami dengan judul biaya relevan untuk pengambilan keputusan. Bagian pertama ada pengertian biaya relevan. Biaya relevan adalah biaya yang terjadi pada masa mendatang dalam berbagai alternatif untuk pengambilan keputusan manajemen. Biaya relevan bisa disebut sebagai biaya diferensial, yaitu biaya yang mempunyai alternatif yang berbeda-beda. Kriteria dari biaya relevan adalah biaya masa yang akan datang berbeda di antara alternatif. Biaya relevan merupakan biaya masa datang karena digunakan untuk menyusun anggaran, perencanaan laba, dan pengendalian kegiatan yang berlandaskan program jangka pendek dan jangka panjang. Dalam biaya relevan ada beberapa alternatif biaya yang berbeda. Kemungkinan akan diambil dalam pengambilan keputusan. Apabila biaya tersebut sama semua, maka disebut sebagai biaya relevan. Biaya tidak relevan adalah biaya yang tidak mempengaruhi pengambilan keputusan. Oleh karena itu, biaya ini tidak perlu dihitungkan atau dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan. B. Pengambilan keputusan. Manajemen selalu mengambil keputusan yang meliputi berbagai macam hal. Contoh, keputusan dalam kegiatan produksi rutin atau keputusan yang diambil dalam masalah-masalah khusus. Pengambilan keputusan kegiatan rutin pada umumnya terjadi dan berkaitan dalam melaksanakan kegiatan produksi yang dilakukan perusahaan secara rutin dan teratur. Pengambilan keputusan khusus merupakan keputusan yang bersifat tidak teratur atau tidak rutin dilakukan oleh perusahaan. Pengambilan keputusan khusus dalam perusahaan mempunyai banyak jenis. Di antaranya yaitu perusahaan akan membuat komponen sendiri atau membeli dari luar, yang terdiri dari yang pertama, keputusan mempertahankan atau menghentikan usaha. Yang kedua, menyewakan atau menjual fasilitas perusahaan. Yang ketiga, menerima atau menolak pesanan khusus. Yang keempat, menjual atau mengolah lebih lanjut. Yang kelima, mengganti aktiva karena kerusakan fisik dan perkembangan teknologi. C. Keputusan membuat sendiri atau membeli dari tempat lain. Keputusan khusus yang pertama adalah perusahaan dihadapkan pada pilihan dalam rangka pengadaan komponen barang untuk memproduksi barang. Perusahaan akan membuat sendiri atau membeli komponen tersebut di tempat lain. Akuntansi manajemen membuat hitungan dari sisi keuangan di mana di antara kedua alternatif tersebut yang akan dipilih di perusahaan yang paling menguntungkan dari segi keuangan. Keputusan membuat sendiri atau membeli memiliki dua tipe. Yang pertama, kondisi awal membuat sendiri. Yang kedua, kondisi awal biasa membeli. Jadi baik, perkenalkan, nama saya Maria Yosefina Beku. Saya sebagai pemateri 3, saya akan menjelaskan tentang keputusan pertahankan atau hentikan dan menyewakan atau menjual fasilitas perusahaan. Yang pertama, keputusan mempertahankan atau hentikan. Dalam perusahaan yang mempunyai berbagai jenis produk, kadangkala dari beberapa produk yang dibuka, ada yang diuntungkan dan tidak menguntungkan. Dari pihak manajemen melakukan tindakan apa saja untuk departemen yang tidak menguntungkan itu dengan menggunakan analisis keuangan. Departemen tersebut menderita kerugian secara terus-menerus sehingga pihak manajemen harus mempertimbangkan pendapatan finansial dan biaya diferensial. Pengambilan keputusan dengan menghilangkan salah satu jenis produk atau departemen. Biaya-biaya tidak akan terjadi jika suatu jenis produk atau departemen ditiadakan, merupakan biaya relevan yang harus dipertimbangkan dalam alternatif. Biaya tak terhindarkan adalah biaya yang terjadi dengan pengambilan keputusan jika suatu jenis departemen ditiadakan. Pada umumnya merupakan biaya bersama bagi beberapa jenis produk atau departemen
sehingga peniadaan salah satu jenis produk atau departemen tidak mempengaruhi terjadinya biaya tersebut. Yang berikut, yang kedua, menyewakan atau menjual fasilitas perusahaan. Perusahaan jika mempunyai aktiva tetap akan mempunyai dua alternatif untuk menyewakan atau menjual aktiva tetap tersebut yang sudah tidak digunakan oleh perusahaan. Akuntansi manajemen akan melakukan perhitungan dari dua alternatif tersebut, mana yang paling menguntungkan dari sisi keuangan. Saya Maria Oktaviani de Fernanda Saengula sebagai pemateri 4 akan menjelaskan tentang menerima atau menolak pesanan penjualan khusus. Perusahaan yang sudah biasa memproduksi produk reguler atau dalam jumlah yang sama setiap hari, setiap bulannya, jika mendapatkan pesanan tambahan dengan harga di bawah standar, maka pesanan tambahan tadi bisa saja diterima atau ditolak. Di sini, akuntansi manajemen perlu mempertimbangkan dengan menghitung biaya-biaya yang timbul. Jika perusahaan memproduksi dengan jumlah yang sudah penuh, apabila ada pesanan tambahan akan menyebabkan kenaikan biaya, baik itu biaya variabel dan biaya tetap, maka perlu diperhitungkan kembali pesanan tambahan dengan harga khusus. Jangan sampai perusahaan mengalami kerugian. Jika perusahaan memproduksi dengan jumlah yang belum penuh dan kemungkinan pengerjaan pesanan khusus tersebut tanpa menambah biaya tetap lagi, maka akan menguntungkan perusahaan karena perusahaan sudah tidak lagi mengeluarkan biaya tetap lagi untuk pesanan tambahan tersebut. Baik, perkenalkan nama saya Mariana Vitalia Liko. Saya dari 4A D4 Akuntansi Sektor Publik. Saya sebagai pemateri 5. Menjual atau mengolah lebih lanjut. Perusahaan dihadapkan pada pilihan menjual bahan mentah atau mengolah bahan mentah tersebut menjadi produksi jadi. Akun transaksi manajemen akan membuat perhitungan mana yang menguntungkan dari sisi keuangan. Dalam memproduksi perusahaan sering dihadapkan pada pilihan-pilihan yang dapat menguntungkan perusahaan, salah satunya menjual atau mengolah lebih lanjut bahan produksi. Informasi akuntansi diferensial untuk pengambilan keputusan jangka pendek yaitu: yang pertama, biaya diferensial. Biaya diferensial merupakan biaya masa depan yang berbeda di antara kedua alternatif. Yang kedua, pendapatan diferensial. Pendapatan diferensial merupakan pendapatan di mana masa yang akan datang yang berbeda di antara kedua alternatif. Yang ketiga, laba diferensial. Laba diferensial adalah laba masa yang akan datang yang diperkirakan akan berbeda di antara alternatif. Keputusan yang mungkin dipilih, pengertian laba diferensial erat hubungannya dengan pengertian laba diferensial karena selisih keduanya bisa diperoleh laba diferensial yang dimaksudkan. Terima kasih. Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to